Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Selamat sore para penonton semua. Di kesempatan kali ini kita belajar bersama ya para penonton semua tentang bagaimana cara memperbaiki starter Jupiter MX yang bunyinya itu cetak-cetak ya, tidak hidup. Jadi kendala motor Jupiter MX ini adalah bunyi cetak-cetak ketika starternya itu kita tekan ya. Dan sebelum ke tutorialnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa para penonton semua untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, bagaimana cara memperbaiki bunyi starter pada motor Yamaha Jupiter MX ini cetak-cetak ya ketika kita tekan. Kebetulan ini sudah saya bongkar ya para penonton semua. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Ini adalah dinamo statornya ya. Ini saya kira di bagian dinamo stator yang mengalami aus. Nah, itu ya. Tapi sebelum kita membongkar di bagian dinamo ini, tentunya kita cek dulu di bagian ini dan kita pastikan ini saya jumper ya para penonton semua seperti ini. Nah, ini tidak ada suara ya. Dan di bagian dinamo pun tidak memutar. Nah, ini seharusnya kunci kontak di-on-kan. Oke, mohon maaf para penonton semua, barusan adzan dulu ya, jadi kita menghargai suara adzan dulu. Langsung kita kembali ke permasalahan motor di Yamaha Jupiter MX ini, statornya itu bunyi cetak-cetak ya. Nah, ini kita posisikan kunci kontak on ya para penonton semua, bisa dilihat. Nah, posisi kunci kontak on. Terus langkah yang harus kita lakukan adalah kita jumper ya di bagian ini relay. Nah, untuk relaynya kebetulan sudah saya buka. Nah, kalau misalkan di bagian relay ini kita jumper, nah ini adalah aki plus ya, dari aki plus. Nah, dari sini ya. Ketika relay ini dibuka ya para penonton semua, ini adalah kabel merah yang ini nih ya. Ini jalur dari aki plus langsung, dan di stop diatur sama relay. Ketika kita tekan di bagian stator, maka akan mengalirkan arus kelistrikan ke sini ya, kalau misalkan kita menggunakan relay. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita tekan, nah ini terdengar suara cetak-cetak ya para penonton semua. Berarti arus yang dari plus aki ketika kita tekan di bagian relay ini itu ada ya. Nah, berarti sampai di relay. Dan sekarang kita akan coba. Nah, kita akan coba apakah arusnya sampai di sini ya. Ketika kita tekan, nah ini adalah arus dari plus aki ya. Dari plus aki yang diatur oleh relay ini ya. Nah, ini sekarang kita akan coba tempelkan satu ke bodi ya para penonton semua, bisa dilihat lampunya. Tapi untuk yang satunya kita sambung di sini ya. Oke, kita tempel aja seperti ini. Nah, ini kita tekan di bagian stator depan ya. Nah, ini kan, nah seperti itu. Berarti strum aki plus dari maksudnya strum aki dari ke relay itu maksudnya sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Ketika kita tekan maka ini akan hidup. Sebentar, nggak kena ya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara pengecekannya ya para penonton semua.
masanya kurang ya, kita pindah. Nah, jadi sekali lagi untuk pengecekan apakah arus kelistrikan dari plus aki itu sampai di sini atau tidak ya, cara pengecekannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, berarti ada masalah di kabel ini ya. Setelah relay memerintahkan untuk mengeluarkan arus ya. Jadi gunanya relay itu adalah untuk memutus arus kelistrikannya, memutus arus kelistrikan dari aki 12 volt. Nah, ini kita tempelkan di sini ya para penonton semua, bisa dilihat. Nah, ini adalah jalur dari plus aki relay ya, yang ketika kita tekan di bagian statornya maka ini akan mengalirkan arus dan diputus oleh relay. Oke. Nah, yang satu lagi kita cobanya tempel ke bodi aja. Nah, ke sini ya. Kita tempel. Kalau misalkan lampu ini hidup, berarti arus dari aki plus itu sampai di sini. Ya, sampai di dinamonya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat para penonton lampunya ya. Lampu riting ini bisa dilihat. Ini harus hidup ya, lampu ritingnya. Nah, oke. Nah, para penonton bisa dilihat ya. Nah, berarti itu permasalahan sudah diyakinkan ada di bagian dinamo. Sini ada masalah ya. Biasanya arangnya itu mengalami keausan. Nah, kalau misalkan kita jumper seperti ini, kita jumper buka di bagian relaynya. Nah, ini seperti ini ya para penonton semua, bisa dilihat. Terus ini kita tempelkan di sini ya. Terus kita jumper, kunci kontak di on kan. Ini harus terdengar suara ataupun di bagian dinamo ini memutar dengan kencang ya. Oke, kita jumper. Nah, ini bisa dilihat dinamonya lemah ya para penonton semua. Nah, itu bisa dilihat ya. Itu ada tapi lemah ya. Nah, itu ya. Itu memutar tapi lemah. Nah, bisa dilihat ya ke sini. Coba diperjelas lagi. Nah, biasanya kalau kita jumper di sini itu dipastikan ini sangat keras sekali ya memutarnya. Nah, ini ya, tidak kuat memutar. Jadi sudah dipastikan arang yang ada di dalam dinamo ini kena ya ataupun aus. Ya, sekarang kita akan buka ya para penonton semua. Untuk di bagian ininya. Jadi cara pengecekannya seperti barusan ya. Nah, ini kunci 6 kita gunakan tangan aja nggak apa-apa ya. Pun kunci yang pas ya. Karena kan di kampung nih saya nggak punya kuncinya, jadi gunakan alat seadanya, tapi insya Allah hasilnya sama seperti kunci-kunci yang mahal ya para penonton semua. Mohon maaf saya tidak punya kuncinya, saya gunakan tang aja. Kalau misalkan di bagian relay kita jumper itu bunyi starter langsung hidup ya di bagian motor, dan dipastikan arangnya yang kena. Nah, seperti tadi ya cara pengecekannya. Kebetulan untuk dinamo statornya saya buka. Dan sekarang kita lihat bersama apakah benar di bagian arangnya itu aus ya para penonton.
Ini kita pukul aja sedikit ya, pelan-pelan, lalu kita buktikan. Kita lihat. Wah, benar, para penonton semua bisa dilihat ya. Ini belum pernah dibuka ya motornya, bisa dilihat untuk arangnya sangat habis sekali ya. Nah, ini bisa dilihat, coba diperjelas. Oke, para penonton semua bisa dilihat ya. Nah, ini dinamo motor Jupiter ya. Jadi yang harus diganti itu adalah di bagian arang ya, bisa dilihat. Nah, ini arangnya sangat tipis sekali ya, berarti habis. Nah, untuk arang ini kita ganti ya para penonton semua. Jadi di bagian ini arangnya ini kita ganti. Jadi seperti itu ya cara mengatasi bunyi cetak-cetak di motor Yamaha Jupiter Jet. Oke, sekarang kita akan perbaiki di bagian ininya, kita akan ganti dulu ya para penonton semua. Mohon maaf karena pergantian ini lumayan lama ya, membuang waktu, dan saya akan cut dulu ya para penonton semua untuk mempersingkat durasi videonya. Jadi kendala motor di Yamaha Jupiter MX ini bunyi cetak-cetak setelah kita cek tadi itu ada permasalahannya di bagian arang stator ini kendalanya. Dan oh iya, jangan lupa ya para penonton, sebelum kita memutuskan di bagian ini haus ataupun habis, langkah yang harus kita lakukan pertama, tadi mohon maaf saya lupa ya, kita cek di bagian aki. Nah, ini akinya ya para penonton semua, itu harus menandakan 12 volt ya. Oke, kita akan coba tempelkan ya para penonton semua. Coba bang, pegang bang, artinya harus menandakan 12 volt. Nah, ini bang, ditempelkan bang. Ini coba, maaf yang hitam tempel. Ini bisa dilihat para penonton semua. Untuk akinya normal ya 12,5 sampai 13. Nah, sebentar, ini enggak pas ya. Nah, ini pas ya, kelihatan itu 12 sampai 13 volt ya, berarti untuk di jalur akinya normal. Nah, jadi kendala motor ini bunyi cetak-cetak yang sudah tadi saya sampaikan adalah di bagian full starter ataupun arangnya ya yang mengalami aus. Jadi ini kita akan mengganti ya dengan yang baru. Nah, ini para penonton semua ya, untuk arangnya sudah diganti. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini adalah arangnya yang baru ya para penonton semua. Untuk bagian ini kita kalau para penonton semua susah ataupun tidak mempunyai solder, nah ini seperti saya, ini lebih simpel aja dan lebih cepat pekerjaannya. Kita potong aja di bagian ininya lalu kita sambung. Nah, seperti ini ya cara potongnya. Nah, ini di bagian ini kita potong ya. Nah, ininya kita potong aja terus sambung di bagian yang ininya aja. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Terus di dalam ada per ya, per kecil. Nah, ini ada per kecil ya. Oke, bisa dilihat ya, awas. Jangan lupa di bagian dalam ini kita kasih stempet sedikit ya, biar suaranya itu ketika ditekan stator tidak keras ya, ataupun tidak kasar. Nah, terus bagian ini para penonton semua bisa dilihat, untuk ini di bagian arang ini, maaf, di bagian dinamo ini kita amplas ya, sudah saya amplas di bagian ininya. Dan sekarang kita ke pemasangannya ya para penonton semua. Nah, ini kita paskan aja dulu seperti ini ya.
kita tekan. Oke, terus satu lagi. Nah ini kita masukkan aja ya para penonton semua. Kita gunakan yang lancip ya, karena kan saya kerjanya sendiri, jadi lumayan susah juga ya ketika kita memasang di bagian arangnya. Nah, ini kita tekan supaya masuk ke dalam. Sebentar, tidak masuk. Nah ini kita tekan aja ya. Nah ini kita tekan dari atas, terus di bagian ini kita tekan. Nah seperti itu, kita tekan pelan-pelan aja ya para penonton semua. Nah ini sudah pas untuk arangnya. Sedikit lagi ya, tinggal satu lagi. Nah jadi seperti itu ya para penonton semua. Ini sudah pas ya, bisa dilihat. Nah untuk cara tokannya di bagian ini sengaja saya buatkan garis seperti ini biar enggak mumet ya para penonton semua. Nah ini ada garis nok. Nah ini garis nok ini ya, bisa dilihat ini ada garis sedikit. Nah untuk garis ini kita sambungkan ataupun ketemukan dengan garis yang ini. Nah bisa dilihat ya, ini ada garis, terus ini ada garis, nanti kita sambungkan, ketemukan. Dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi ini adalah noknya ya, ini garis, dan ini juga garis ya, tanda. Oke. Langsung aja kita masukkan. Jangan lupa ini ada ada sejenis packing atau perpak ya, jangan lupa. Pastikan di bagian ini sudah terpasang dengan benar ya, di bagian arangnya. Oke, kita ketemukan garis yang tadi sebagai noknya. Nah ini seperti ini ya para penonton semua. Nah ini sudah pas. Kemudian kita kencangkan seperti tadi ya. Oke para penonton semua, mohon maaf untuk di bagian ini terlalu panjang ya durasinya. Sengaja saya kembali di posisinya, di pause dulu ya. Nah untuk di bagian ini setelah kita pemasangan, terus kita pastikan di relaynya terpasang, dan ini adalah dinamonya. Ini adalah setrum dari relay ya. Ketika kita tekan di tombol starter, maka akan mengalirkan arus ke sini ya, setrum 12 voltnya. Nah sekarang cara pengecekannya, kalau misalkan ini bagus atau tidak ya, kita akan tempelkan. Nah ini adalah masanya ya, pokoknya salah satu ini kita tempelkan seperti ini ya, para penonton semua bisa dilihat ya, ini masanya. Nah ini pokoknya harus ditempelkan aja ke bodi. Ini adalah contoh apakah di bagian arangnya itu berputar sempurna atau tidak ya. Nah ini kita tempelkan ya para penonton semua. Nah seperti ini aja kita tempelkan. Terus kita posisikan kunci kontak di on ya.
dan kita tekan untuk statornya. Kalau misalkan ini berputar dengan keras, insya Allah untuk motor ini bisa di stator ya. Oke. Nah ini sebentar. Nah bisa dilihat ya. Nah oke para penonton semua. Jadi seperti itu ya cara pengecekannya. Setelah kita mengganti di bagian arang stator ya, atau coil booster ya, seperti itu. Nah oke. Sekarang kita akan coba pasangkan ya para penonton semua. Nah, untuk Jupiter MX di bagian bawah ya. Jadi posisinya ada di sana ya. Bentar, kita posisikan dulu kameranya ya. Nah, bisa dilihat untuk Jupiter MX itu posisinya ada di sana ya. Kalau misalkan sudah seperti barusan, saya yakinkan motor ini pasti bisa di stator ya para penonton semua. Dan jangan lupa bagian ininya ditutup dengan rapi ya, karena ini adalah strum 12 volt ya para penonton semua. Nah ini adalah strum 12 volt ya, kita harus tutup dengan rapi. Bentar. Ini kita pastikan kencang ya para penonton semua. Ini harus benar-benar kencang. Oke, sudah kencang. Kita pasangkan kembali untuk karetnya seperti ini. Awas sekali lagi untuk karet ini jangan sampai tidak kepasang ya, soalnya ini adalah arus 12 volt. Takutnya konsleting di motor ini ya. Nah ini harus benar-benar rapat ya. Oke, sekarang kita ke pemasangannya ya para penonton semua. Kita langsung pasangkan aja seperti ini. Nanti posisinya harus seperti ini ya. Nah bisa dilihat ini di depan agak ke atas sedikit ya. Oke, kita masukkan aja pelan-pelan, soalnya untuk Jupiter MX itu sangat susah ya, soalnya ada di dalam. Nah kita masukkan aja dulu ke bawah seperti ini. Nah sebentar. Nah kalau misalkan sudah kira-kira pas, oke sebentar ya. Nah ini udah sedikit hampir masuk para penonton semua. Nah ini sudah pas, lalu kita paskan ya untuk di bagian bautnya. Oke, kita kencangkan di sebelah sana ya. Kita gunakan kunci 8 T aja. Oke. Nah ini lubang bautnya para penonton semua, ketika membuka harus di sini ya, dua. Ini satu, yang ini untuk buka stator dinamo statornya. Nah ini yang kedua. Jadi dua lubang ini. Sekarang kita akan coba kencangkan ya para penonton semua. Oke, satu lagi.
awas jangan sampai menceng ya. Seberat apapun pekerjaannya, kalau kita mengerjakan dengan teliti dan sabar, pasti bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Oke, sekarang kita akan coba para penonton semua, apakah motor ini bisa di stator hidup atau tidak ya, maksudnya stator tangan. Nah, ini kita sambungkan, coba aja dulu. Alhamdulillah ya para penonton semua, pekerjaannya berhasil sangat sempurna sekali ya. Jadi cara pengecekannya seperti tadi, apabila para penonton mengalami kendala di bagian stator Jupiter MX yang cetak-cetak ya, kita coba lagi. Alhamdulillah ya para penonton semua, motor Yamaha Jupiter MX ini bisa di starter kembali ya, maksudnya bisa menggunakan starter tangan. Oke, jangan lupa para penonton semua, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar, dan insya Allah saya nanti akan menjawabnya. Dan jangan lupa juga untuk mohon bantu subscribe, like, dan komennya. Untuk nomor telepon atau WA, silakan para penonton semua bisa langsung hubungi di Sidik Nuryaden Channel dengan nomor 0858 634 91419. Terima kasih banyak, dan semoga para penonton semua bisa berhasil seperti di video ini.